Warahmatullahi wabarakatuh. Hello class. How about your long weekend? Can any single of you can tell me? I don't know Saturday. Stay at home. So you meet and anybody else? Go to the zoo. Which zoo? Anyone absent today? Where is he? I don't know. He's online. Oh, okay. Maybe I will just give that Joel and Alpha. Okay, before we started. Okay, I wanted Miss Naila to lead the prayer. Okay, before we start our today's lesson about the five signs, we need to pray together based on our religion. Praise God. Pray finish. Okay, because the prayer is finished. Today we will discuss about the five senses, in which the five senses is a part of natural science in grade 3. What all you guys will learn? You will learn three things. One, what is the component of the five senses? What is the function and what is the characteristic? That is the learning outcome of this learning process. So the learning goal is the same, like already stated. That the goal is the same. So I think we should start with ice breaking. And this ice breaking is not only just ice breaking normally, because it has correlation with the five senses. So maybe okay. I wanted all you guys to count from 1 to 5, but if this I will speak in Indonesia dulu ya. Oke, untuk ice breakingnya aku mau kayak warna gitu. Jadi kayak warna biru itu merepresentasikan aku mau warna merah itu merepresentasikan hidung, warna hijau itu merepresentasikan mata, warna kuning itu merepresentasikan telinga, warna coklat itu merepresentasikan kulit, dan warna hitam itu merepresentasikan lidah. Jadi aku bakal sebut satu-satu. Jadi kalian bakal tunjuk ke hidung kalian. Misalnya aku sebut warna merah, berarti hidung kan? Hidung. Jadi kalian bakal hidung kalian. Gitu. Kalau aku sebut warna hitam, kalian lidah, tunjuk lidah. Gitu. Oke, aku tanya dulu ya di HP. Okay, I will say to the group class, so to make it more big comprehensive. Okay, I already said it in the group class. So I will give what kind of rules of the ice breaking will be. So I want every my student to stand up, please. After that, I want each single of you that is in pair or kayak berpasangan-pasangan, atau enggak kalau emang kurang pasangannya bertiga-tiga. Ya, nggak punya pasangan. Bertiga lah Bapak dari pasangannya. Oh, ini terapi. Oke. Boleh. Okay.
rule is I will tell what kind of color and you will menunjuk ke bagian tubuh yang sudah kita sepakati. Kalian akan saling mengamati satu sama lain dengan pasangannya. Misal pasangannya bilang salah, kalian bilang nanti pasangannya yang salah itu bakal maju ke depan. Aku mungkin kasih beberapa question to different our material kayak gitu. Dan question guys before we start it. I will start it, yeah. I want to know for all of you, you want it in Indonesia or in English? Indonesia. Okay, Indonesia ya, oke. Perhatikan ya teman-teman ya. Merah, kuning, hitam, ungu, hijau. Akan kita bahas cepat ya, oke? Perhatikan ya, hitam, ungu, hijau, merah, kuning, hijau, merah, kuning, hijau, kuning, merah, hijau, ungu, merah, 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 kuning, hitam, hijau, kuning, hijau, merah, 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 ungu. Oke, Nabila, the other else can sit, please. I think it will be a simple question. Okay, I want one of you to show everybody what kind of body of our body. What your results? Apa yang sudah kalian peragakan bisa kalian contohkan kembali dengan menyebutkan nama bagian itu. In Indo. Spanish. Okay, if you can do Spanish, please. Okay. Please in Indo. In Indo. Jadi hari ini kita akan belajar panca indera. Ada berapa? 5. Paham. Kalau ada bojo ya, kita mulai dari atas dulu. Mata, hidung, telinga, lidah. Itu tadi kita peragakan. Apakah perlu dijelaskan fungsi
from this session only that the five senses has a meaning in our daily life. So what we gonna do today is we will going to do hypothesis, and we wanted to prove that hypothesis and take a conclusion that will answer the three goals that was already said by me at the very beginning. Okay, what you can see, I think all you probably exhausted. So we gonna talk about the five senses. Okay. I wanted all of you to make a group of five big groups. So I wanted from Ina, Dia to count from 1, 2 until 5. Just please count it. You can speak. 1. Okay, because all of you already get your participants, so you can sit with your partners. Okay, 1 in the front, 2 here, 3 here, 4 here, 5 in the back. Everybody already sit? Yes! Okay, I have something here that I wanted all of you to prove it. Because we have a limited time, so I will speak in Indonesia, so get quick. Oke, kan ada beberapa barang dan kita akan buktikan apa fungsi dari indera kita. Apakah memang benar berguna? Apakah memang punya karakteristik itu sendiri yang kalian akan presentasikan nantinya. Oke, karena waktu kita terbatas, jadi aku bakal bagi beberapa grup ini. Misalnya grup 1 itu bakal pegang indera perasa. Nah, grup 2 itu bakal pegang indera peraba dan seterusnya. Jadi itu kayak akan bergantian. Jadi aku bakal kasih timer in the smart TV 2 menit. Jadi setelah 2 menit bakalan digeser. Tapi mungkin pergeserannya cukup 2 kali aja sih, biar terlalu lama. Jadi dari kalian misalnya kalian sudah membuktikan indera perasa untuk grup 1. Kalian bakal maju dan mempresentasikan ke teman-temannya apa yang kalian temukan. Tapi sebelum itu aku bakal minta grup 1 pertama itu untuk membuat hipotesis. Misalnya kan indera perasa. Nah, kalian kan sudah tahu indera perasa itu apa. Jadi kamu mau mulai hipotesis atau hipotesis itu adalah jawaban ngawur kalian. Indera perasa itu apa tidak ada tadi. Jadi kalian jawaban ngawur, kalian presentasikan di depan terlebih dahulu. Kasih jawaban ngawur. Indera perasa ini jawab. Aku nggak apa. Ada hipotesisnya, hipotesis dong. Jadi bisa salah, bisa benar. Jadi ada yang benar, ada yang salah. Ada yang sempurna. Oke, untuk grup 1 bakal dapat indera perasa. You can stay here. That's pretty wrong, see? Okay. Indra Praba Group 2. I will send it
Apa itu? Maybe this only just for hypothesis atau suatu hal yang belum dibuktikan, jadi boleh ngawur jawabannya. Itu benar. Nanti akan ada sesi presentasi lagi. Oke. Kelompok 1 mendapatkan indera perasa. Definisinya adalah permen kopi pahit, gak enak. Permen cherry, buah banget rasanya. Cut. Dah. Okay, we can see. Okay, I want to ask from group 2 to present like group 1. This only hypothesis or jawaban now ya? Because there will be outation. But you can eat it. But don't eat it all. Jadi guys, kita dari indera peraba ya guys. Kelompok 1 dengerin ya, kelompok 1 dengerin. Ini dari indera peraba. Karena kita dikasih 2 botol, satu dingin, satu biasa aja. Dan ini pernikahan nggak untuk pemicu 30 detik. Kenapa nggak bebas? Ayo, 1, 2, dingin. Jadi minusnya adalah saat kita memegang 30 detik, ini biasa aja, ini dingin. Jadi tidak berbeda, kulit kita tuh merasakan ini biasa, ini dingin. Itu minusnya. Okay, boleh. You can see it. Udah salah. Actually, correct answer, but let's proceed to group 3. Our group 3. Don't have any more Allah Rafi. Ada dua presentasikan mengenai indera mendengar. Di sini tertulis hipotesisnya bahwa kalau kita mendengar suara dari jarak dekat, maka suaranya kalau jauh, suaranya semakin kecil. Okay, you can see it. From group 4, Oke, kalau
keep silent please. So to the presenters. Oke, berarti hipotesisnya adalah mata kita bisa melihat warna yang berbeda-beda. Atau kalau ini lampunya dimatikan terus ditutup semuanya, dari kita nggak kelihatan. Iya, kan ditutup semua. Keren. Okay, I want to call the last group from group 5. And we so hypothesis. So can continue the Kamu yang bilang ya. Chemical banget. Apa itu? apa? Apa itu? Apa itu? Bawa sampah. Apa timpa bawa? Jadi kita dapat jawaban termasuk dikasih dua plastik, plastik A sama plastik C. Nah, dari hasil pengamatan plastik A itu baunya tidak sekuat plastik B. Bau apa itu? Bau parfum teman-teman. Bau pil. Plastik B itu baunya lebih pas daripada plastik A. Terus apa? Bagaimana muncul kedua benda di atas kayak yang ditulis? You just give a hypothesis, don't all answer. Hipotesisnya kita bisa mencium berbagai bau dari bau menggunakan hidung. Okay, thanks for your answer. You can see. We continue the proven. You can see. You still have to use it. So because there will be a rotation of this one. Itu sih katanya parfum. Okay, so I think all of you can do it very fastly. So I will give it 1 minute 30. So it will be a bit more faster. Okay, you can start to try to answer the question. If you have a problem, you can ask me or your colleague. Give me to ask. Okay, I will start it. Finish. Okay, but some groups did not finish. If there are ambiguous or a biased question, you can ask me. Seperti itu. Untuk mempermudah kalian mengamati, itu bisa kalian minta tolong teman kalian. Kayak Raffi sama Aul, bisa Aul bisa mengamati telinga atau indera pendengarnya Raffi itu seperti apa bentuknya. Gambar. Kayak Raffi. Alah, putih Raffi. There's any problem? Satu sudah. Oh ya, group 2, group 3, group 4, group 5. Okay, because it's already selesai. So before we started, I think I wanted to switch again. Jadi indra ini kan kelompok 1 indra perasa. Jadi orangnya ini diganti ke kelompok 2. Begitu selanjutnya. Jadi kelompoknya ini kelompok 5 itu kasih ke kelompok 1. Oke, bisa juga ya barang-barangnya. Nomor 1 nggak mau present. Oke,
Yang apa, Pak? Yang apa sih? What of them? Indra, perasa sama indra penciuman. Wow. Aduh, sir, udah sir. Okay. Everyone give an applause for group one. Wey. Yes. Sekarang saatnya pembuktian dari kelompok kami. Yang pertama adalah Pak Indra merasa. Benar ya? Yes. Kecil. Oke. Permen kopi itu rasa kopi. Permen kis rasa cherry. Biasanya ternyata, oh ya dari hasil hipotesis. Salah. Satu. Bagaimana langkah-langkah kalian memakan kedua permen? Yang pertama dibuka, kedua diambil, ketiga ditaruh. Dua. Apa nama bagian tubuh saat kalian menaruh kedua permen tadi bulu kalian? Tangan. Iya, naruhnya pakai tangan, tapi tidak ke sisi dada. Pegangnya. Keren banget bertahu bagaimana bentuk bagian tubuh saat kalian menaruh kedua permen di mulut. Bentuknya lidah, lips, terus ada bentol-bentol kucingnya. Dan yang keempat, apa yang kalian rasakan saat mengunyah permen kopi? Keras, kopi, terus manis. Terus yang lima, bagaimana hubungan sama yang kalian rasakan dan bagian tubuh saat kalian menaruh kedua permen tadi? Jadi setelah merasakan permen yang manis, aku jadi merasa lebih senang. Berarti hipotesis. Terus untuk gambar lidahnya sendiri, di sini kecil ya, yang bagian paling atas sebelah kanan itu tuh merasakan asin, lalu bawahnya asin itu tetap asin. Lalu yang tengah-tengah itu manis, yang bagian tengah empuk, lalu yang bagian kiri itu asam, lalu yang bagian tengah-tengah di atas itu untuk pahit. Jadi hipotesis untuk indra indra merasa kita adalah ternyata permen kopi itu rasanya tidak pahit, ternyata malah manis. Dan untuk permen cherry ternyata tidak cherry. Permen cherry ternyata tidak kecut, ternyata rasanya manis. Kemudian berikutnya adalah ya, senang kita kalau pintar, kita ambil yang plastik. Ini kita mengambil alih juga indra penciuman. Ambil plastik A, kalian cium plastik A dong. Cium. Terus saat mencium plastik A, kalian perhatikan diri kalian saat mencium plastik A. Ambil plastik B, sama juga dengan perlakuan yang sama. Dan apa nih? Oh ya, langsung hasil pengamatan. Yang A itu rasa ya. Yang A rasa tutti frutti. Maksudnya baunya. Yang B ya. Yang B itu yang dipahami, itu wanginya wanginya floral atau bunga. Ini real guys, soalnya kita sudah Iya. asli parfum. Ayo kita. Tapi parfumnya nggak saya enak, parfumnya mamaku. Jadi hipotesisnya tadi kelompok apa ya? Nggak tahu. Indra pencium bisa mencium. Iya benar. Indra pencium. Cium parfum. Pak plastik di parfum. Pak parfum. Parfum di plastik. Ini dari kelompok satu. Lagi ada tangan. Okay, thank you from group one. So I want to let's just say to pick some information. What the group one use to smell is actually that we call nose. So what is the name is nose atau
hidung dalam bahasa Indonesia ya. Oke. Bisa dilanjut ke group 3. You can move forward group 3. Grup 3. Mana grup 3? Sholat. Kan kita kan pakai ya indra dengar ya dengar dulu sebelum masuk ke dalam indra peraba. Yang pertama, bakalan kalian mendengarkan dan menjauhkan HP dari kepala kalian menggunakan tangan. HP ya, HP atau tangan jauhkan gitu. Kedua, apa yang kalian dengar ketika HP dijauhkan dan didekatkan? Suara awan singa. Tiga, apa nama bagian tubuh yang bantu kalian mendengarkan suara yang muncul dari HP tadi? Yang untuk mendengarkan suara itu pakai telinga, kemudian memegang HP. Nah, gimana letak bagian tubuh yang bantu kalian mendengar suara yang muncul dari HP tersebut? Bagian kanan kepala dan kiri kepala. Lima, bagaimana bentuk bagian tubuh yang bantu kalian mendengar suara yang muncul? Lonjong. Ya, telinganya muncul, ya, oval. Jadi bentuk telinga seperti ini ya, telinga tepi seperti ini. Bagaimana hubungan kuat kecilnya suara muncul dengan bagian tubuh yang membantu kalian mendengarkan suara yang muncul? Dan HP-nya dekat tadi, suaranya menjadi besar. Kalau HP-nya menjauh, suaranya menjadi kecil. Hal ini sesuai dengan hipotesis. Kemudian Yang baca out terus. Oke, jadi setelah dicoba tadi indera perabanya kami mengambil kesimpulan kalau kulit ini berfungsi sebagai indera peraba yang bisa merasakan tekstur dan suhunya. Jadi buktinya tuh ini kan ada dua botol ya. Nah, yang botol Indomaret itu dingin dibanding yang kristalin. Dari aktivitas memegang botol ADB, kulit bentuknya itu datar, terus elastis dan mengikuti bentuk tubuh masing-masing. Kemudian untuk permukaannya halus dan menutupi organ kita. Gitu. Okay, thank you for group 3. All the answer is correct. You can sit again. I will go to the next group 5. You can to the front to give your result that we will after this to conclude the material and go to the reinforcement before we end this class. Okay. Yeah, the first one we did it, the second. Okay. Jadi di sini yang pertama tadi kita dapat indra penciuman. Di sini bagaimana langkah-langkah kalian mencium kedua benda di atas sesuai instruksi yang tertulis di sini. Jadi kita ambil plastiknya dulu, terus kita cium selama 20 detik. Terus habis itu apa yang kalian cium dari kedua plastik? Ada yang baunya menyengat, ada yang tidak. Terus nomor 3, apa nama bagian tubuh yang membantu kalian mencium aroma dari kedua plastik tadi? Hidung. Bagaimana bentuk bagian tubuh itu membantu? Apa ya? Ketawa. Bagaimana bentuk bagian tubuh yang membantu mencium aroma? Ayo apa itu? Bentuknya tuh gini. Jadi bentuk hidung itu tiap orang berbeda-beda. Terus bagaimana hubungan aroma yang kalian rasakan pada plastik A dengan bagian tubuh yang kalian pakai? Jadi jadi kita bisa mencium bau. Kalau plastik A itu kan nanti kan baunya tidak sekuat plastik B. Jadi kalau plastik A itu baunya sedikit.
sedikit, tidak terlalu menyengat. Kalau yang B itu baunya lebih kuat dan menyengat. Okay, thank you for the information. Continue the second one. Terus di sini yang kedua kita dapat indera penglihat. Jadi kita dapat teh pucuk sama air biasa. Nah di sini kita amati selama 20 detik. Kemudian teh pucuk itu hasil pengamatannya berwarna merah. Botolnya ini warnanya merah. Kalau isi tehnya itu warnanya coklat kemerahan. Terus kalau yang air biasa ini warna airnya itu bening. Warna botolnya itu merah. Kemudian bagaimana langkah-langkahnya? Kalau langkah-langkahnya itu tadi kita sesuai instruksi, kita amati selama 20 detik, kemudian menulis hasil pengamatan kita. Terus yang kedua, apa yang kalian lihat dari isi kedua botol tadi, air mineral dan teh. Terus yang ketiga, apa nama bagian tubuhnya? Jadi nama bagian tubuhnya itu mata. Ini gambarnya seperti ini bentuknya. Jadi di ya bentuknya itu warna hitam di sini. Terus bentuknya itu ada yang bentuknya itu sedikit kayak bulat gitu, kayak gini. Terus habis itu yang nomor 4 bagaimana nomor 5 bagaimana hubungan warna merah yang kalian lihat di botol A dengan bagian tubuh yang kalian pakai melihat warna yang ada di botol itu. Jadi warnanya itu kita bisa lihat di sini itu warnanya coklat kemerahan kalau buat yang teh. Terus kalau yang air ini warnanya kuning gitu. Terus warna botolnya ini warna merah. Yang teh pucuk ini juga warna merah. Okay, thank you. You can still give a applause. Okay, we will continue to the reinforcement one. Okay, because this reinforcement is about PPT. If there's no demonstration, I will call upon Mr. Rafi to stand up with me. Stand up, please. Okay. It would be a bit faster. Okay. Here, Mr. Rafi. Okay. This is the sense of hearing. What you can see, this that we call ear. Atau Indonesia itu telinga. Nama organnya itu telinga. Kiri-kirinya bentuknya the outer part is reflective. Jadi kayak modelnya kayak jauh loh. Nah, bentuknya itu kayak half ear hole. Jadi kayak ada dua lubang di sebelah sini dan sebelah sininya. Kemudian terletak di kanan kiri kepala. Jadi kan kita hanya ini sebelah kanan, ini sebelah kiri. Ini kanannya, ini kirinya. Rupi kan? Oke. Let's continue. Okay. Lens of sight, or we call it eye. In Indonesia itu bahasanya mata. Kita lihat matanya ada ya. Oke, di karakteristik rollnya shape, artinya kayak buntar, kayak oval di tempatnya. Has a function as eyelid, eyelash, and eyeball. Jadi kayak ada bulu matanya, ada alis dan ada bulu matanya itu sendiri. Nah, ciri khususnya juga itu ada warna hitam di dalam matanya. Kan tengahnya itu kan ada putihnya, ada warna hitamnya gitu. Oke. Continue. Sense of Tapi ada orang bule. Oh ya. Warnanya blue. Oh. Actually yang warna hitam itu lebih ke arah genetik secara internasional. Tapi ada berapa orang yang punya kelainan secara genetika. Itu normal Bella, tetapi ya di rata-rata orang Indonesia yang emang murni Indonesia itu tidak mempunyai mata kayak warna biru. Tetapi kalau orang luar kayak bagian Eropa, Belanda itu ada beberapa. Itu karena memang genetika. Tetapi yang dijelaskan ini secara umum. Gitu. Genetika itu kayak apa ya? Kamu punya orang tua, kamu tuh punya kemiripan dengan orang tua kamu. Walaupun tidak mirip 100%. Oke. Sense of taste. Gerakan nikah. Oke. Oke. Langsung aja. Jadi dari lidah itu ada produk irinya
soft ini kayak datar dan itu kenyal-kenyal di permukaan lidah. Itu ada titik-titiknya. Oke. Oke, sense of smell atau biasa mungkin kita hidungmu Mas Raffi. Jadi untuk indera penciuman itu biasa kita kenal dengan nama hidung. Di hidung itu sendiri itu mempunyai beberapa ciri seperti mempunyai dua lubang dan ada apa ya? Bulu-bulu hidung di dalamnya. Oke, yang lain sense of touch atau indera peraba itu menggunakan kulitnya seperti ini kulit dan itu kayak datar dan bentuknya itu adaptif. Kenapa adaptif? Karena bentuk tubuh manusia itu kan beragam kan. Dibilang adaptif karena bisa beradaptasi dengan kebutuhan tulang dan segala macamnya. Saya mau tanya, Ya. apakah warna kulit mempengaruhi? Kalau putih nggak seberapa bisa rasain kah? Kalau hitam merasakan banget nggak? Gimana sih? Oke, pertanyaan menarik. Sebenarnya itu masuk ke ranah apa ya? Sosial, tapi jawabannya sebenarnya tidak ada pengaruh sekitar pun. Kenapa? Karena kulit hitam, merah, bahkan kalau memang ada, itu tidak ada pengaruhnya sama sekali. Karena karakter seseorang itu tidak dibentuk berdasarkan ciri fisik mereka dilahirkan, Luar biasa. tapi dibentuk berdasarkan pengalaman dan bagaimana seorang itu berubah menjadi orang lebih baik. To complete this session, I wanted to just say, I need to lead the closing prayer. Setelah kita belajar dari ini, mari kita berdoa semoga beragama kemarin saya masih doa mulai dan selesai. Karena kan sudah mampu menjawab berbagai pertanyaan di atas dan sudah melalui rumahnya, tidak ada tugas rumah, jadi kalian bisa. Mungkin ini sebagai kesimpulan terakhir, jadi ingat manusia itu mempunyai 5 indera yang berguna untuk meraba, untuk melihat, memecah, dan mencium yang sudah kalian praktekkan. Mungkin itu dari saya. Kalau lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.